Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kita bisa melihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Bisa Bapak Ibu baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang satu tema, yaitu identitas di dalam Kristus. Sekali lagi, yaitu identitas di dalam Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang ada dalam satu identitas. Ada identitas yang lama dan ada identitas yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang identitas, yaitu yang pertama kita berpikir bahwa yaitu tanda pengenal. Jadi identitas itu adalah tanda pengenal, sesuatu yang digunakan untuk mengenali seseorang. Jadi kalau saya tidak ada identitas, maka saya tidak dikenal. Ya. Yang kedua, identitas adalah jati diri, menggambarkan hakikat atau kepribadian yang sebenarnya. Dan yang ketiga, identitas adalah status diri, kedudukan atau keadaan seseorang. Nah, itu identitas. Nah, Bapak Ibu, tidak mungkin seseorang dikatakan dewasa kalau belum mencapai umur 17 tahun. Jadi, sebelum umur 17 tahun itu disebut adalah remaja ya. Apa buktinya kalau di dalam pemerintahan Indonesia kalau dewasa itu? Yaitu yang pertama, dikatakan seseorang itu dewasa sudah mencapai umur 17 tahun, dan yang kedua itu memiliki yang namanya KTP. Jadi KTP itu sangat penting. Seorang remaja tidak dikatakan dia dewasa karena belum mencapai umur dan belum ada yang namanya KTP. Jadi kalau orang dewasa itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, di mana hanya orang dewasa, maaf ya, hanya orang dewasa yang bisa menikah. Benar? Benar? Itu nggak ada suaranya. Benar ya? Iya benar. Jadi hanya orang dewasa yang bisa menikah, hanya orang dewasa yang bisa diberikan kepercayaan. Benar? Nah, kenapa dalam usia remaja, masih anak-anak masih belum bisa dikasih kepercayaan? Kenapa? Karena disebabkan masih belum bisa memikul yang namanya tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang yang baru lahir tidak bisa langsung dikatakan langsung dewasa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang artinya bahwa seseorang itu bayi tidak bisa langsung dikatakan dewasa. Kenapa? Karena belum mencapai umur dan ada prosesnya. Yang saya mau sharingkan begitu Bapak Ibu, bahwa kita di dalam Kristus juga begitu. Setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak langsung
otomatis menjadi dewasa. Lucu kalau misalnya begini Bapak Ibu. Ada yang baru lahir langsung berjalan. Bapak Ibu pernah melihat ada bayi langsung berjalan? Belum pernah. Saya juga belum pernah melihat. Belum pernah. Itu mustahil ya. Kalau misalnya ada yang bayi yang baru lahir langsung dewasa. Pagi ini identitas kita dalam Kristus. Nah, ada dua identitas kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua manusia itu sama, baik yang tidak percaya maupun percaya. Ada penyataan Allah secara umum dan khusus. Apa itu? Yang umum itu bisa makan, bisa minum, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa melihat, bisa lapar. Itu adalah secara umum. Tetapi ada yang namanya yaitu penyataan khusus. Nah, tidak semua orang mendapatkan ini, penyataan khusus ini Bapak Ibu. Penyataan khusus yang diberikan kepada orang percaya yaitu dosanya sudah dihapuskan dan dilunaskan. Nah, ini dia perbedaan orang yang ada di dalam Kristus dan orang yang belum ada dalam Kristus. Bapak Ibu begini, kita dimenangkan, kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dikatakan bahwa kita ini adalah anak Allah. Amin. Amin. Kita ini adalah anak Allah. Jadi begini, kita disebut anak Allah, kita disebut anak raja, itu bukan karena usaha kita. Jadi ini dasar iman kekristenan. Ketika kita puasa selama 40 hari, bukan supaya kita diselamatkan. Kita melakukan perbuatan baik, bukan kita supaya diselamatkan. Nah, inilah perbedaan pengajaran kekristenan dengan di luar kekristenan. Puasa boleh, berdoa boleh dan lain sebagainya. Tetapi kita mau melihat bahwa semua yang kita terima itu bukan karena ada usaha kita, melainkan ada pekerjaan Allah yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Itu Yesus Kristus telah menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus. Nah, identitas sebelum dalam Kristus, kita mau melihat Bapak Ibu ya, sebelum percaya. Jadi begini Bapak Ibu, sebelum dan sesudah pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Anak kecil, remaja, sama dewasa pasti ada perbedaan. Nah ini sangat penting. Identitas sebelum di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita ini sebelum percaya kepada Yesus Kristus, yaitu yang pertama yaitu hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa. Yang kedua, identitas kita ketika belum menjadi identitas yang baru yaitu hamba dosa. Jadi kecenderungannya setiap hari melakukan dosa, sikit-sikit melakukan dosa. Jadi satu hari itu rasanya tidak nyaman kalau tidak melakukan dosa. Yang ketiga yaitu terpisah dari Allah. Ini identitas kita sebelum kita memiliki identitas yang baru.
hidup menurut keinginan daging. Semua yang dipikirkan, semua tentang hawa nafsu. Tidak memiliki pengharapan sejati, berada di bawah hukum dosa. Ini identitas manusia lama. Jadi begini Bapak Ibu, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak lagi hidup di bawah identitas lama. Katakan amin. Katakan amin. Tadi saya sudah jelaskan apa itu atribut dari identitas lama. Yang kedua, identitas sesudah di dalam Kristus. Nah, gini dia Bapak Ibu, menjadi ciptaan baru. Bagaimana menjadi ciptaan baru? Apakah kita harus masuk lagi ke dalam rahim ibu kita? Seperti yang disampaikan oleh Lazarus ketika dia bertanya kepada Yesus, kalau engkau mau percaya kepada Yesus, kamu harus lahir baru. Dia kaget. Apa itu lahir baru? Apakah saya harus kembali ke rahim ibu saya? Saya sudah jadi besar seperti ini. Ya. Tentu firman Tuhan bukan itu maksud Tuhan Yesus ketika dia mengatakan itu kepada Lazarus. Ya. Menjadi ciptaan baru. Yang kedua, menjadi anak Allah. Ya. Dibenarkan oleh iman. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki pengharapan yang hidup dan kekal. Dan yang terakhir adalah menjadi murid Kristus. Ya. Identitas sesudah di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Katakan amin. Kita adalah ciptaan baru. Apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? Tidak hidup lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang lama itu cenderung pikirannya melakukan dosa. Tetapi ketika sudah hidup dalam identitas baru, maka kesukaannya itu berpikir terus, bagaimana saya memuliakan Tuhan setiap hari. Itu yang sangat penting. Jadi pola, konsep, mindsetnya itu berbeda. Tidak lagi kepengen melakukan dosa, tetapi keinginannya yaitu bagaimana saya memuliakan Tuhan dengan apa yang saya miliki. Bapak Ibu, akhir-akhir ini yang kita lihat yaitu peperangan antara Israel, Amerika dengan Iran. Jadi ada yang mengatakan bahwa akan terjadi perang dunia yang ketiga kali. Wah. Semua orang pada ketakutan. Kalau terjadi semua terjadi, mereka sedang mempersiapkan nuklir, bom dan lain sebagainya, maka lenyaplah dunia ini. Semua manusia dalam ketakutan. Walaupun di sana terjadi peperangan, tetapi kita juga mendapat akibat. Tapi begini Bapak Ibu, hidup ini kita tidak bisa kita tentukan kapan saya mau mati. Kita nggak bisa menentukan Tuhan besok ya, atau 10 tahun lagi baru saya mati. Saya dulu mau membahagiakan orang tua saya mau sebelum saya meninggal, saya mau membahagiakan istri saya, atau sebaliknya. Tuhan jangan saya mati dulu sebelum saya mewarisi kekayaan kepada anak-anak saya. Ini bukan masalah kapan, tetapi masalah kesiapan. Masalah kesiapan ketika kita sudah mendapatkan identitas yang baru,
maka yang pertama itu Bapak Ibu, kita tidak mengalami yang namanya lagi ketakutan dan cemas. Kita tidak hidup lagi di bawah ambang penghukuman. Sebab kita tahu kalau kita mati, kita sudah disediakan tempat oleh Bapa di surga. Setuju? Amin? Amin. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, sebab tujuan pengharapan kita sudah dapat. Kita dapatkan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, ada perbedaan identitas yang lama dengan identitas yang baru. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, apa katanya? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Seorang yang lumpuh mendapatkan kasih karunia daripada Yesus, disembuhkan lumpuhnya, bahkan yang kedua disembuhkan dosanya. Itu yang penting, karena di bawah kolong langit ini tidak ada yang berkuasa mengampuni dosa selain daripada Yesus. Berbahagialah kita Bapak Ibu kalau dosa kita sudah diampuni. Katakan amin. Dosa saya sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kadang begini, identitas kita, kadang-kadang manusia selalu mencari identitas. Begini Bapak Ibu, banyak orang mendefinisikan bahwa identitas berasal dari misalnya dari pekerjaan. Jadi seseorang baru terpandang kalau misalnya memiliki pekerjaan yang baik. Percaya tidak percaya, itulah yang sedang terjadi. Kalau seseorang tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, maka itu dianggap seseorang itu adalah sepele. Identitas dianggap kalau misalnya sudah berprestasi. Wow, semua orang kagum, semua orang menghormati karena dia orangnya berprestasi. Seterusnya dikatakan seseorang itu beridentitas kalau dia itu memiliki kelemahan pribadi, sering dianggap sepele. Jadi Bapak Ibu, bila kita melihat bahwa ini adalah berasal dari penilaian dunia, Bapak Ibu, saya dan saudara, nilai kita bukan apa yang ditentukan oleh dunia, tetapi ditentukan oleh karya Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang Tuhan cintai, Tuhan sayangi. Kita adalah orang-orang yang dijadikan seperti biji matanya Tuhan. Tapi tahukah bahwa dunia sedang menilai seseorang itu lewat pekerjaan, lewat prestasi, lewat masa lalu. Sedangkan Kristus memberikan kepastian bagi kita, kita telah mendapatkan identitas bukan dari pekerjaan, bukan dari prestasi, tetapi apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Berbahagialah kita Bapak Ibu, bahwa sekarang ini adalah kita dikatakan adalah anak Allah. Itu bukan pekerjaan kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, dicintai oleh Tuhan, maka kita juga bertanggung jawab bagaimana mengasihi Tuhan setiap hari.
Kita berpikir juga bagaimana di dalam pekerjaan saya memuliakan nama Tuhan. Bagaimana di dalam keluarga saya memuliakan nama Tuhan. Sebab saya sudah ditebus, saya sudah dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Saya sudah diterima apa adanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau melihat di dalam konteks yang kita baca tadi, yaitu Paulus sedang mengingatkan jemaat di Efesus tentang identitas mereka dalam Kristus. Perbedaan sebelum dan sesudah. Ya. Bapak Ibu, Efesus adalah kota besar di Asia Kecil yang modern dan pusat perdagangan serta budaya. Kota Efesus adalah kota yang terkenal. Dan kota Efesus juga adalah kota yang sangat kuat di dalam melakukan penyembahan berhala. Dosa sana sini. Jemaat yang sudah dipilih dan ditentukan, jemaat yang sudah dilayani oleh Paulus, dia mengingatkan jemaat yang ada di Efesus. Di tengah-tengah budaya yang sedang hancur, di tengah-tengah budaya yang tidak mempermuliakan Allah, ingat bahwa identitas kamu sudah diubahkan, sudah berubah. Ya. Jadi ini sebuah surat yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dulu kamu seperti itu, tetapi sekarang kamu jangan ikut-ikutan bila kiri kananmu melakukan dosa. Kamu itu adalah sudah memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau melihat, wah, kita sebagai orang Kristen, kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki kekayaan, kita memiliki sesuatu yang spesial yang orang tidak bisa miliki. Kita coba lihat ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi kita mau melihat bagaimana orang-orang yang sudah ada dalam Kristus. Jadi orang-orang yang ada dalam Kristus itu bukan suatu hal yang gampang. Kita mau melihat di ayat yang ketiga, diberkati secara rohani, ya. Di ayat yang keempat, dipilih sebelum dunia dijadikan. Ayat yang kelima, ditentukan menjadi anak-anak Allah. Yang ketujuh, ditebus oleh darah Kristus dan menerima pengampunan dosa. Ayat yang ke-11, mendapat warisan. Di ayat yang ke-13 dan 14, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini adalah kelebihan kita yang ada di dalam Kristus, diberkati secara rohani. Bapak Ibu, apa yang dimaksud diberkati secara rohani? Itu hubungan yang telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sudah dipulihkan. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Nah, kita mau melihat poin yang pertama, itu dalam Kristus kita mendapat identitas yang baru. Kita diberkati, kita dipilih, kita diangkat menjadi anak. Bapak Ibu, seberapapun uang, seberapapun harta kekayaan, minta maaf, tidak bisa mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yang artinya bahwa usaha manusia tidak ada gunanya. Yang kedua, kita mau melihat poin yang kedua, dalam Kristus kita ada pemulihan dari dosa. Jadi ini sangat penting, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pemulihan, begini Bapak Ibu, bagaimana kita sedang berpikir, bagaimana kalau luka itu tidak sembuh? Apa yang terjadi?
pasti membusuk, pasti membuat organ tubuh yang lain terganggu. Tetapi kalau sudah pulih, sudah sembuh luka itu, maka kita akan sehat kembali. Demikian juga dosa itu jangan dianggap sepele, Bapak. Apa yang membuat kita terpisah dengan Allah, yaitu dosa. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan itu tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil. Dosa yang namanya dosa. Dosa akan menjembatani hubungan kita dengan Allah, akan putus. Apapun dosa itu. Jadi dosa jangan dianggap sepele. Mungkin ini hanya dosanya dosa kecil, tapi di sanalah jalan iblis berkeliaran. Jangan dianggap sepele dosa. Minta maaf ya Bapak Ibu ya. Malas itu dosa. Lihat kiri kanannya bilang, sampaikan bahwa malas itu adalah dosa. Sampaikan ke kiri kanannya, malas berdoa itu adalah dosa. Malas beribadah dosa. Bapak Ibu, bagaimana iman kita bertumbuh? Ya, dengan melakukan hal-hal yang rohani. Membaca firman, berdoa, berpuasa, dan lain sebagainya. Saya harus selesaikan secepatnya. Yang ketiga yaitu, poin yang ketiga yaitu Bapak Ibu, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, dan kita sudah dinyatakan rahasia kehendak Allah bagi kita. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Allah sudah menutup dan menebusnya. Apa itu masa lalu? Kadang-kadang orang menilai kita dengan masa lalu kita. Dulunya orangnya ini suka minum, dulunya ini orangnya ini suka narkoba, dulunya orang ini suka tidak beribadah dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Kristus kita bisa melihat bahwa orang bisa melihat masa lalu kita, tetapi orang tidak bisa menentukan masa depan kita bila ada perubahan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, dalam Kristus kita dimeteraikan untuk masa depan kekal, mendapatkan warisan dijamin oleh Roh Kudus dan pasti milik Allah. Orang percaya tidak harus hidup dalam ketakutan karena masa depan sudah ada di tangan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita diingatkan bahwa identitas dalam Kristus akan mengubah hidup kita dari lama menuju yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu sudah mengubah hidup kita, identitas kita dari lama menjadi yang baru. Pada pagi hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa lebih lagi kita mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan memberikan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati kita. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita juga melakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini.